Uh, ya, adik-adik ini kita senang sekali lihat Pak Denny lagi. Sudah lama nggak tidak bersua. Ya, ini Pak Yonatan ada di Jakarta kali ini, jadi lagi on Zoom juga di sini. Saya sudah live stream ke YouTube juga saat ini. Yuk kita berdoa. Salah satu dari saudara-saudara mau berdoa. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, yang dimana pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami mau memulai pelajaran kami, kiranya Engkau pimpin pelihara kami Tuhan, dari pelajaran kami, dari pertama pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Bila setiap alat yang kami pakai, jaring internet Tuhan boleh mendukung setiap pelajaran kami, dan juga Pak Dhani Tuhan yang akan mengajar kami, biarlah setiap apapun yang disampaikan Tuhan kami boleh memahami dan mengerti, boleh kami praktekkan ke depannya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kuasa-kuasa roh jahat, kuasa yang di udara, bahkan yang mau mengganggu kami Tuhan, kuasa ngantuk apapun itu Tuhan, kami tolak katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kuasa-Mu Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk silakan Pak Dhani. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Wah, shalom Pak. Baik Pak. Ini ada kalian semua ini yang masih bertahan dan dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau membawakan mulai satu kelas, kelas homiletik atau ilmu berkhotbah itu ya. Saya akan share screen sekarang. Sudah. Nah. Homiletics ya. Homiletics itu adalah the study of preparing and preaching biblical messages. Homiletics itu artinya satu pelajaran mengenai bagaimana mempersiapkan dan mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, sebetulnya sangat simpel. Nah, beberapa hal yang perlu saya definisikan terlebih dahulu mengenai khotbah, preaching. Ada bedanya antara preaching sama teaching, khotbah sama mengajar. Ya, kalau preaching itu adalah mendeklarasikan firman Tuhan di dalam pengurapan Roh Kudus dengan tujuan untuk membawa orang untuk satu kepada pertobatan, kedua untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, ketiga untuk hidup berkemenangan dalam Kristus Yesus. Jadi kita khotbah itu untuk memberitakan Injil supaya orang bertobat, kemudian untuk menumbuhkan jemaat, bagaimana mereka bisa mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka bersama dengan Kristus Yesus. Itu fungsi daripada khotbah. Khotbah adalah mendeklarasikan firman Tuhan di dalam pengurapan Roh Kudus. Soalnya firman Tuhan itu punya kuasa. Khotbah itu bukan pidato. Kalau pidato itu ide-ide manusia yang bisa saja baik, tapi kalau khotbah itu kita tidak sekedar memberikan ide atau suatu discourse gitu, apa sih itu discourse, satu penjabaran dari sesuatu hal, tetapi kadang-kadang hanya sangat simpel, yaitu membuat deklarasi demi deklarasi. Tapi karena itu firman-Nya bukan firman kita, tapi firman Tuhan, dan dengan pengurapan Roh Kudus, itu bisa mendampaki orang, bisa merubah manusia. Jadi itulah khotbah. Kalau pengajaran, itu adalah menolong orang untuk mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai dari firman Tuhan, atau mendapatkan sikap yang benar, dan mengembangkan berbagai kemampuan. Itu teaching, mengajar. Berbeda dengan berkhotbah. Ya. Nah, pertama-tama ya, kalau kita mau ngomong bagaimana mempersiapkan khotbah, sebetulnya yang paling perlu dipersiapkan itu nomor satu adalah sang pengkhotbah itu sendiri. Nah, ini saya kasih ayat dari Daniel pasal 4 ayat yang pertama.
Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka, minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ini orang nekat ya, nekat. Dan pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Wah, berikutnya nanti ke bawah lagi nih, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan ini. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu menimbang setiap orang. Kepada orang yang dipercayakan banyak, akan dituntut banyak. Dan sebagai hamba Tuhan, Tuhan menuntut banyak, saudara, dari kita semua. Nah, hari ini kita mau bicara tentang persiapan khotbah. Yang pertama adalah persiapan pengkhotbahnya itu sendiri, orangnya itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat ayat-ayat barusan yang kita baca ini ya, ini saya kadang-kadang mengingatkan ini kepada banyak orang-orang yang menganggap dirinya hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang besar. Tapi mempunyai ciri-ciri model Belshazzar begini. Nomor satu apa? Tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. That's right. Di sini mereka, maksudnya yang barusan kejadian di tengah-tengah kita semuanya itu ya. Wow. Dosa sih semua orang dosa lah ya. Kita semua orang dosa dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni sama Tuhan Yesus. Tapi kalau you melakukan itu semua yang sudah tahu itu dosa dalam konteks sekolah Alkitab, menurut saya yang lebih besar daripada dosa itu sendiri adalah ini nih. Nggak takut sama Tuhan. Sudah terbiasa mau jadi hamba Tuhan yang munafik. Berani gitu loh. Berani. Wah, kita nggak perlu sih yang begitu-begitu di dalam kerajaan Allah ini, nggak perlu sama sekali. Maksudnya, mau khotbah hebatnya kayak apapun juga, mau bakat dan talenta begitu luar biasa, kalau saya tuh nggak kebayang lagi kalau tindak tanduk orang-orang itu ya. Kalau mau berbuat begitu, jangan jadi pendeta gitu loh. Ngapain sih? Lah kalau pendeta kita sebagai hamba Tuhan mestinya jadi contoh buat banyak orang, malah kita sendiri yang paling nggak takut sama Tuhan, terus yang dipimpin mau jadi apa? Gerejanya jadi kayak jadi kayak gimana? Kita kan nggak bisa gitu. Kalau seorang profesor gitu atau seorang yang pidato itu kan hanya mentransferkan suatu pengetahuan atau suatu berita, kata-kata gitu ya. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kalau kita buka mulut, itu kan bukan sekedar pengetahuan yang kita sampaikan. Kita mengimpartasikan kehidupan kita kepada orang lain. You impart your life. Dan orang akan dipengaruhi oleh kehidupanmu. Nah, jadi setiap kali itu kita sebagai hamba Tuhan, kalau mau khotbah apa aja deh, kita harus dengan jujur bertanya,
apa saya sendiri ini menghidupi khotbah ini atau tidak. Dan kalau orang itu, kalau kita cuma ngomong ya, people know what we say, tapi people will become what we are. Orang akan ngerti apa yang kita ngomong, tapi mereka akan menjadi seperti sebagaimana kita ada. Nah, kalau orang itu berubah menjadi sebagaimana kita ada, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk gitu loh. Itu kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau kita ngomong kejadian yang barusan ini, saya tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang tidak diampuni, semua itu diampuni Tuhan. Cuman yang buat saya berat itu adalah kalau di sekolah Alkitab lagi belajar mau jadi hamba Tuhan, kok begitu gampangnya kita mau hidup sebagai seorang yang munafik dan nggak dengan tidak takut akan Tuhan, seolah-olah ini cuma main-main semuanya, bahwa semua yang dipelajari itu hanya sekedar pengetahuan dan bukan kehidupan. Waduh, ya itu persiapan khotbah nomor 1 yang perlu disiapin pengkhotbahnya, saudara. Ini model Belsasar begini ya. Amin. Urusannya cuma minum-minum begini ya, tapi ini kan dia, kenapa sampai ada tangan yang menulis di tembok? Karena dia ini pesta-pesta minum pakai perkakas dari bait suci di rumah Allah di Yerusalem. Kurang ajar kan, itu namanya kurang ajar. Sama seperti apa kejadian di kampus barusan ini, itu kurang ajar. Namanya kurang ajar. Nggak hormat sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan. Ini kan, ini nih, Belsasar ini. Dia menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan pembesarnya, istri dan gundik mereka, minum dari perkakas itu. Itu loh. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci di rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Kurang ajar sama Tuhan. Makanya langsung ditimbang, dikatakan kamu selesai malam ini juga. Kamu selesai malam ini. Kalau kata yang Pak David dapat itu purge. Ya itu. This is what happened di sini. Purge. Dibasmi, itu ya, dibersihkan. Nah, coba ya, saudara berpikir sebentar. Apa Tuhan itu sakit hati sama ini loh, perkakas-perkakas di bait suci di Yerusalem, emas perak itu dipergunakan untuk dipergunakan begini. Apa urusan itunya? Saya rasa enggak. Kalau cuma soal kalau barang ini sakral, barang ini keramat. Kenapa waktu si Nebukadnezar ambil, Nebukadnezar nggak dibunuh sama Tuhan? Kenapa selama ini perkakas ini, kalau memang perkakasnya itu yang keramat gitu ya, kenapa selama ini nggak ada apa-apa? Nggak ada yang mati, nggak ada yang apa? Tuhan nggak urusan sama barangnya, saudara. Tuhan urusan sama hati orangnya. Nah, Nebukadnezar itu, waktu itu memang diizinkan Tuhan untuk menjadi hukuman daripada Tuhan bagi umatnya yang memang nyeleweng. Nah, tapi kalau ini Belsasar ini menghina Tuhan. Dia menghina Tuhan. Dan bukan urusan barangnya. Ingat nggak waktu tabut itu bisa dicuri, bukan dicuri, dirampas sama orang Filistin dari Israel. Dia mah nggak peduli dengan barang, dia nggak peduli dengan gitu-gitunya. Ambil aja, celaka sendiri kamu kalau nggak punya hati yang benar terhadap Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di sini, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan itu nggak takut sama Tuhan. Nah, setiap orang itu akan ditimbang sama Tuhan. Jangan sampai kita ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan, saudara. Artinya nggak memadai. Keputusan Tuhan terhadap Anda adalah kamu
tidak layak jadi hamba Tuhan. Kamu tidak memadai, karaktermu tidak memadai. Kalau posisi memang tidak ada yang memadai, semuanya ditebus oleh darah Yesus. Tapi setelah itu kita diberi kesempatan, diberi tanggung jawab. Jawaban itu ada di tangan kita. Apakah kita akan membayar harga atau tidak? Dan tragis sih kalau udah memilih untuk dipanggil, udah diselamatkan, diberikan panggilan oleh Tuhan, itu kan sesuatu yang sangat berharga yang kita sebetulnya nggak layak untuk mendapatkan. Tapi nggak punya takut akan Tuhan. Jadi pertobatan yang harus yang lebih utama daripada pertobatan dari perzinahan adalah sebetulnya pertobatan daripada menganggap remeh Tuhan. Itu lebih serius. Dan itu, betul-betul mesti minta sama Tuhan, karena orang bisa bertobat itu juga diberi kasih karunia sama Tuhan loh. Bertobat itu nggak bisa cuman semaunya kita sendiri. Entahlah Tuhan, besok lusa ya saya bertobat. Terus besok lusa, oke, aku mau bertobat. Nggak bisa begitu. Firman Tuhan mengatakan, hari ini adalah, today is the day of salvation, hari keselamatan. Do not harden your heart. Jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Kalau pas Tuhan jamah, kamu nggak respons, hatimu tuh tambah keras. Makanya kalau jadi hamba Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang paling cepat bertobat. Paling mudah bertobat. Begitu disentuh sedikit sama Tuhan, langsung bertobat. Orang-orang yang begitu mudah untuk meresponi Tuhan. Karena apa? Karena mengerti bahwa setiap jamahan Tuhan itu adalah anugerah dan pemberian dan kasih karunia dari Tuhan. Saudara tahu nggak, Injil ya, firman Tuhan itu seperti vaksin. Kita kan sekarang lagi nyari vaksin corona nih ya. Vaksin itu apa sih? Tifus gitu. Itu kan sebetulnya kalau vaksin tifus itu kan ya tifusnya itu sendiri disuntikan ke sapi gitu, dan karena virusnya dikit, sapinya gede, dia membuat satu antibodi terhadap virus itu atau bakteri itu atau whatever, dan itu membuat, jadi virus itu membuat kita menjadi kebal karena cuma sedikit. Nah, firman Tuhan, kita dikasih firman itu seperti dikasih vaksin begitu, saudara. Itu firman. Kalau saudara dapat virus, tapi saudara saudara kalahkan itu, maka saudara menjadi kebal terhadap virus itu. Itulah vaksin. Nah, firman Tuhan itu seperti vaksin. Kalau saudara tidak bertobat ketika saudara dengar firman, saudara tambah kebal. Tambah lagi, nggak dilakukan, tambah kebal lagi. Waktu dulu saya masih SD, pertama kali nyontek, saya nggak lupa loh sampai sekarang ini. Kelas 2 SD, saya pertama kali nyontek. Ujian bahasa Indonesia. Waktu itu mesti ngapalin puisi atau apa. Saya tulis di telapak tangan saya, belum canggih sih, waktu itu masih nulis telapak tangan. Waduh, waktu mau ngelihat itu ya nggak berani, deg-degan, keringetan, gemeteran. Akhirnya saya ngelihat dan saya bisa ngisi, dan waktu nggak ketahuan, leganya nggak karuan. Habis itu besok lusanya ulangan apa gitu, saya nyontek lagi. Udah nggak deg-degan seperti waktu pertama kali loh, saudara. Waktu udah 3 kali, 4 kali nyontek itu udah profesional, saudara. Bisa sambil siul-siul, bisa sambil senyum-senyum, udah nggak sama sekali, nggak keringetan, nggak deg-degan, heart rate nggak naik semuanya. Udah. Kenapa? Karena udah kebal. Nah, celaka kalau itu terjadi di dalam hati kita terhadap firman Tuhan. Ya, kalau dapat firman menegur Anda, aduh Tuhan, gitu ya. Nah, itu kan anugerah Tuhan. Tapi kalau kita nggak langsung bertobat, oke Tuhan ampuni aku,
terus kita abaikan gitu, nanti kedua kalinya saudara dengar firman yang sama, firman yang topiknya sama, dan saudara juga masih melakukan dan masih belum bertobat, saya jamin nggak akan sama, udah jauh lebih lemah efeknya. Makanya kalau nggak salah Amsal 29 itu ya, dikatakan begini, he that is often reproved harden his heart and will suddenly be destroyed, and that without remedy. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Orang yang sering ditegur tapi mengeraskan hati akan sekonyong-konyong dihancurkan tanpa bisa tertolong lagi. Maksudnya gini, setiap kali ditegur nggak mau, tambah keras. Tegur lagi, tambah keras. Tegur lagi, tambah keras. Lama-lama nanti suatu saat akan hancur tanpa bisa tertolong lagi, saudara. Nah ini saya kasih warning terlebih dahulu sama saudara. Omong kosong lah, homiletics ini itu, kalau manusianya ini nggak dipersiapkan. Ya, jadi ada 4 hal yang penting di dalam persiapan suatu khotbah ya. Nah, pengkhotbah itu harus kudus dan mempunyai reputasi yang baik. Nah, ada 4 hal yang penting di dalam suatu persiapan khotbah. Ethos, logos, pathos, dan pneumatos. Ini ya. Hari ini kita bicara yang pertama ini, ethos. Ya. Apa sih artinya ini semua? Ethos ini artinya adalah karakter, tingkah laku, behavior, lifestyle, gaya hidup, itu ethos. Kata umumnya etika. Gitu. Nah, ethos ini nomor 1, saudara. Sebelum kita nanti ngomongin logos, ngomongin bagaimana memberitakan logos itu dengan pathos, gitu ya. Ethos ini yang paling penting, saudara. Karakter, tingkah laku, gaya hidup. Tadi kita ngomong reputasi. Karakter itu lebih penting loh dari reputasi. Karakter itu pohon, reputasi itu bayangannya. Jadi, kalau saudara lihat pohon, ada sinar, ada matahari, itu kan ada bayangannya. Bayangannya akan menyerupai pohonnya. Jadi karakter itu akan mendikte reputasi. Tapi pohon itu, bayangan itu kadang-kadang bisa berubah tergantung posisi matahari. Kadang-kadang bisa panjang, bisa pendek, bisa hilang kalau mataharinya pas di atas. Itulah reputasi. Reputasi memang bisa dirusak oleh orang lain. Tapi karakter itu tetap sama, saudara. Dan mau apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kalau saudara pegang karakter saudara, reputasi itu akan kembali, saudara. Karakter akan menentukan tingkah laku saudara. Behavior saudara. Behavior saudara akan mendefinisikan lifestyle saudara. Atau gaya hidup saudara. Jadi, homiletics itu kan dari kata homileo. Artinya bicara. Ya. Jadi bicara mengenai satu berita yang berasal dari Alkitab. Nah, cuman siapa yang membawakannya ini, itu sangat amat penting, saudara. Ya. Nah, kedua, logos, itu khotbahnya atau pengajarannya. Jadi, kita harus punya etika yang baik, punya teologi yang baik juga. Sehingga kalau kita ngajar, yang diajarkan itu benar. Yang ketiga, pathos, itu adalah ya pathe, itu adalah feeling, ya. Artinya emotion, pembawaan, gairah, gaya khotbah, semangat. Nah, banyak orang melihat kalau pembicara yang disukai atau populer dan sebagainya, yang dinilai itu cuma ininya aja, patosnya saja. Aduh, kalau dia yang bawain tuh enak gitu. Wah, semangat sekali dan bisa menyentuh hati. Dan itu semua orang bicara tentang patos. Nah, kekeliruan orang belajar homiletik langsung maunya belajar patosnya ini. Karena itu yang membuat
orang tertarik kepada kita. Padahal di belakangnya patos ini teologi penting juga loh, saudara. Jangan sampai kita bisa khotbah yang salah dengan sangat bersemangat, saudara. Jadi, dan di balik teologi yang benar adalah etik yang benar, etika yang benar, di mana didasari semuanya itu daripada kehidupan kita yang mempunyai karakter Kristus. Nah, yang keempat ini pneumatos, itu pengurapan Roh Kudus, urapan, saudara. Nah, kalau kita di kalangan karismatik dan sebagainya begitu, ya ini dua ini yang menjadi daya tarik utama gitu ya. Benny Hinn, gitu. Wah, urapannya kenceng, itu kan kata-kata seperti begitu. Gairah dan urapan. Memang itu semuanya bisa dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa di balik itu semua etika dan teologi ini juga sangat penting. Jadi kita akan dalam kelas ini kita akan belajar tentang etos, logos, patos, dan pneumatos. Minggu depan kita akan masuk ke logos dan selanjutnya begitu. Nah, kita bicara tentang etos sekarang. Ya. Karakter, tingkah laku, gaya hidup. Pertama-tama saudara harus tahu bahwa pengkhotbah itu jauh berbeda dari sekedar pembicara. A preacher is not just a speaker. Dan bagian yang terpenting daripada persiapan khotbah adalah persiapan si pengkhotbah, saudara. Ya. Kata yang paling banyak dipakai sebagai hamba Tuhan itu poimen atau pastor ya, gembala, poimen, itu memberikan satu emphasis, satu tekanan bahwa kita ini semua adalah under shepherd of the great shepherd. Kita semua ini adalah wakil-wakil gembala dari gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ini merepresentasikan gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Makanya saudara harus tahu, kalau Anda pengkhotbah, itulah saudara. Saudara mewakili Tuhan Yesus. Jadi saya agak risih melihat banyak pendeta yang khotbahnya tentang Yesus, tapi hidupnya sama sekali jauh sekali dari Tuhan Yesus gitu. Bagaimana kalau dia, itu yang banyak sekali lah ya, itu yang saya punya teman banyak yang begitu sih. Kalau dia ke WC aja itu leader-leader yang selalu jalan kelilingin dia itu masuk dulu bersihin WC pakai sapu tangannya gitu. Itu saya kenal pribadi, saudara, orang-orang begitu yang kalau ke hotel aja nggak bisa cuma nyewa satu kamar, satu lantai harus disewa semuanya supaya nggak ketemu orang lain dan sebagainya. Banyak yang nggak sesuai sama sekali dengan bos kita. Ya, istilahnya, you bayangin ya, you punya pegawai, you bosnya, tapi pegawai you bertingkahnya luar biasa gitu. Bosnya jauh lebih sederhana daripada pegawainya, itu kan nggak layak dan nggak sopan. Ada yang bawain tasnya, bawain Bible-nya gitu. Itu selalu, itu sih udah yang mild. Cuman kalau saya sebutkan seseorang yang kepalanya dari kebanyakan dari Anda semua di situ, waduh, itu bukan hanya tas apa segala yang dibawain, itu satpam. WC-nya aja kalau dia mau kencing, eldernya masuk dulu ngelapin tempat kencingnya pakai sapu tangannya itu. Saking egonya besarnya luar biasa gitu sebagai hamba Tuhan. Padahal hamba, apa nggak ngerti ya kata hamba itu artinya apa ya? Itu. Tuhan Yesus sendiri jelas sekali memberikan contoh mencuci kaki daripada murid-muridnya itu ya. Bahkan dia ngomong, ini loh, aku sekarang sudah memberi contoh sama kamu, ini yang harus kamu lakukan. Itu banyak sekali menurut saya pendeta yang takabur sih. Itu di Afrika, waduh, itu Afrika itu kan budayanya memang semua orang mau punya raja gitu. Jadi
Si pendeta-pendeta itu dengan senang hati, oke, kamu mau raja, aku bersedia untuk jadi raja. Udahlah, saya ngelihat sampai pusing, dari muak sampai pusing, gitu. Jadi banyak sekali. Katanya ada yang keluar dari mobilnya itu jalan, itu anggota-anggotanya itu pada tidur di sehingga dia jalannya nggak di lantai tapi jalannya di Oh iya, itu di tubuhnya. Uganda. Ya saya tahu sendiri itu. Jadi jalannya di atas punggungnya jemaatnya itu, nggak boleh menyentuh tanah. Diagung-agungkannya sampai begitu. Bukan hanya jasnya aja ya. Waduh, ini ya saya punya teman juga. Ini dia salah satu pendeta yang pernah melayani di tempat kita juga. Datang dari Afrika ke Jakarta tuh naik pesawat pribadi kan. Itu kalau dia balik di sana begitu plane-nya landing itu, dari plane-nya itu kan, dari pesawatnya kan dia ke mobilnya. Itu bodyguard-nya lari di sebelah plane. Lari di sebelah plane 20 orang. Coba you pikir deh, itu fungsinya apa sih? Fungsinya apa coba? Kalau bukan hanya untuk merupakan pomp and circumstance atau apa sih ya? Untuk menciptakan nuansa kerajaan gitu loh. Karena bodyguard-nya lari 10 di sebelah kiri pesawat, 10 di sebelah kanan pesawat. Itu kalau terus nanti dia pas keluar dari pesawat diserang, itu bodyguard-nya 20 nggak bisa melindungi dia, udah loyo tuh habis lari-lari sama pesawat. Orang goblok betul kan. Aduh, malu-maluin sekali. Itu banyak sekali yang begitu. Nah, kita ini mewakili. Jadi kita jadi pegawai. Gini istilahnya gini lah, udah jadi pegawai tuh tahu diri deh. Bos kita Tuhan Yesus. Dia tuh gimana gitu kelakuannya. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan benar. Karena setiap kali kita khotbah, kita nggak bisa khotbah lain kecuali khotbah sebagai wakilnya Tuhan Yesus. Nah kalau kita khotbah sebagai wakilnya Tuhan Yesus, ya kita harus merepresentasikan Tuhan Yesus. Jadi ya, mohon diperhatikan bahwa ini ada kita bisa lihat bahwa kita ini semuanya mempunyai gembala yang agung, dan kita adalah, kalau kita gembala juga, berarti kita kan stafnya gembala agung gitu loh. Di Ibrani 13 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 25, itu kan jelas di situ bahwa yang gembala agung itu Tuhan Yesus, dan kita ini melayani di bawah Dia. Dan perintahnya kepada kita di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah bahwa kita juga harus rela menyerahkan nyawa kita karena bos kita menyerahkan nyawanya. Yaitu kalau mau jadi pegawainya Tuhan Yesus, mau jadi hamba Tuhan, mau menjadi representasinya Tuhan Yesus, ya itu perintahnya kita bukan menggunakan nama Tuhan Yesus untuk dijual kepada orang kaya yang lagi butuh berkat sehingga kita dapat komisi, sehingga kita bisa dapat banyak duit dan punya gaya hidup yang bisa bersaing dengan orang dunia. Kemudian kita mengatakan, kenapa hanya orang dunia yang bisa beli ini dan beli itu? Anak Tuhan, aku anak raja kan? Itu kita seringkali ngomong kita anak raja, tapi lah raja kita itu naik apa? Dia naik keledai. Raja kita itu bagaimana? Dia menyerahkan nyawanya buat orang. Kita masih mikirnya raja Babylon atau raja Mesir atau raja mana? Tapi kita ngomongnya kita anak raja. Jadi, mari kita persiapkan diri kita ini dengan baik. Ya. Karena kalau kita tidak hidup di bawah otoritas, kita tidak akan mempunyai otoritas.
Saudara mau punya pelayanan sebagai hamba Tuhan yang pelayananmu itu mempunyai wibawa Allah, membawa wibawa kerajaan Allah, punya otoritas terhadap penyakit, otoritas terhadap kuasa-kuasa gelap dan sebagainya. Kuncinya Anda harus berada di bawah otoritas. Seorang kapten itu hanya punya otoritas terhadap kopral kalau dia tunduk sama kolonel. Kalau si kapten ini tidak mau tunduk lagi sama si kolonel, si kopral bisa disuruh untuk nangkep ini kapten, masukin ke penjara. Jadi si kapten ini hanya punya otoritas selama dia berada di bawah otoritas si jenderal atau si kolonel gitu loh. Nah, Tuhan itu kerjanya begitu. Anda hanya punya otoritas selama Anda tunduk kepada otoritas. Ini penting karena pastor selain poimen, yaitu gembala, bahasa Grekanya juga adalah episkopos dan presbuteros. Artinya pengawas, overseer. Episkopos itu overseer. Jadi itu episkopos bicara soal mempunyai otoritas. Presbuteros bicara tentang spiritual maturity and dignity. Spiritual maturity, kedewasaan rohani, dan dignity, keanggunan daripada kerajaan Allah. Itu 3 kata bahasa Greka yang menggambarkan posisi kita sebagai hamba Tuhan. Itu poimen sebagai gembala, artinya kita gembala harus tunduk sama gembala agung. Kedua, episkopos punya kuasa, punya otoritas sebagai pengawas. Syaratnya kita harus tunduk sama otoritas di atas kita. Dan yang ketiga, presbuteros bicara tentang kedewasaan rohani dan dignity, mempunyai apa ya? Keanggunan, keterhormatan. Nah, orang mau terhormat ya harus bisa hidup terhormat. Kalau hidupmu tidak terhormat, bagaimana saudara bisa mempunyai dignity itu? Jadi, sadarlah bahwa pengkhotbah itu bukan sekedar pembicara yang heboh. Ya. Yang kedua, seorang hamba Tuhan itu harus kudus dan memiliki reputasi yang baik. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Wow. Artinya nggak ada cacatnya. Wah, beyond reproach itu. Nggak bisa dituduh gitu loh. Oh ya kamu nih begini kamu. Suami dari 1 istri. Bicara nomor 1 nih. Apa sih artinya tidak bercacat? Nomor 1 yang diomongin adalah sexual purity. Kekudusan seksual. Suami dari 1 istri. Itu nomor 1. Zaman sekarang kan orang casual ya soal seks ya. Kan ya cuman itu aja lah. Seks ya. Mau sama mau. Nggak kenapa-kenapa. Itu memang budaya sekitar kita jadi memang begitu. Tapi kita nih bukan di bawah budaya setempat ini yang namanya jadi standar daripada seorang hamba Tuhan, ya standarnya harusnya dari firman Tuhan. Suami dari 1 istri. Artinya orang yang setia, orang yang bisa mendisiplin dirinya sendiri dalam hal seksual. Nah, kalau belum jadi suami istri, ya nggak bisa hubungan seks, gitu aja udah. Apanya yang nggak jelas. Dapat menahan diri. Itu dalam berbagai hal. Menahan diri dalam hal seks. Ya, saudara, kita kan pakai celana ya, nggak kayak monyet dan anjing yang nggak punya celana.
Ya masa kita nggak bisa keep your pants on gitu loh. Nggak bisa, you sendiri yang pakai itu celana, ya udah, jangan dicopot di tempat yang nggak benar dong. Kita ini manusia loh. Mestinya mempunyai suatu kemampuan yang melebihi binatang gitu. Bisa menahan diri. Bijaksana. Sopan. Suka memberi tumpangan. Baru cakap mengajar orang. Bukan peminum. Jadi yang dibilang ini peminum loh, bukan pemabuk loh. Kalau pemabuk sih udah jelas lah ya. Tapi kalau hamba Tuhan, bukan hanya nggak bisa mabuk, bukan peminum. Nah, hamba Tuhan zaman sekarang, segala macam diminum itu yang saya nggak ngerti juga lah itu. Ya, yang penting kan tidak mabuk. Saya belum pernah ketemu orang yang suka minum alkohol dan belum pernah mabuk. Belum pernah saya ketemu. Orang yang minum pasti pernah mabuk. Saya belum pernah mabuk seumur hidup. Kenapa? Karena nggak pernah minum. Nggak pernah minum alkohol. Jadi ya nggak pernah mabuk. Mudah sekali. Syarat seorang hamba Tuhan yang lebih lah daripada syarat jemaat. Gimana sih? Bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai. Bukan hamba uang. Bukan hamba uang. Seorang kepala, artinya gini, bukan hamba uang tuh gini. Keputusan-keputusan dalam kehidupanmu tidak pernah dipengaruhi urusan uang. Itu. Bagaimana saudara membuat keputusan A atau B? Nah, kalau saudara pernah mendapati, saudara akhirnya memutuskan A, dan saudara selidiki, kenapa saudara putuskan A? Ya karena ada faktor keuangan, nah itu saudara hamba uang. Karena hamba itu melakukan apa yang diperintahkan sama dia. Nah, hamba uang melakukan apa yang diperintahkan oleh uang. Nah, kalau kita membuat keputusan, mestinya kita menjadi hamba prinsip firman Tuhan. Apa yang prinsip firman Tuhan suruh, itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukannya yang ini lebih menghasilkan uang, itu bisa. Anda adalah hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sudah begitu banyak ya, anak pendeta tuh bejat semuanya. Tahu nggak kenapa nomor satu? Nomor satu tuh karena anak itu tidak bisa tahan sama yang namanya kemunafikan. Dia lihat bapaknya begitu terhormat, dihormati banyak orang di gereja. Kalau khotbah, wow, semuanya bagus-bagus. Tapi dia lihat di rumah itu nggak kayak gitu. Tidak sama. Yang dikatakan dan yang dilakukan itu tidak sama. Anak-anak itu kehilangan pegangan dan mereka tidak mungkin menyegani dan menghormati bapaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi artinya persyaratan jadi gembala itu ya keluarganya harus beres, anak-anaknya menghormati dia. Kalau anak-anaknya berandalan dan anak-anaknya hidup dalam dosa dan sebagainya begitu, ya orang tuanya tidak berhak, tidak lulus, dan tidak layak untuk jadi hamba Tuhan. Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oh, ini
1 Timotius 3 ayat 1-7 ini harusnya jadi ayat-ayat emas buat pendeta-pendeta, tapi kebanyakan ya bukan ini. Yang jadi ayat emas itu kan ya ayat-ayat kemenangan saja. Tapi ini harus menjadi satu peringatan buat kita semuanya. Seorang hamba Tuhan itu ya bagaimana sih jadi hamba Tuhan yang kudus gitu ya. Nomor satu ya, kita harus jadi orang-orang yang paling cepat untuk mengkoreksi, mencek diri sendiri. Ujilah aku ya Tuhan, periksalah hatiku. Kiranya ada hal yang jahat di dalam hatiku, tunjukkan kepadaku Tuhan. Itu ya, kita harus brutal sih terhadap diri kita sendiri. Yang paling celaka tuh kalau orang udah menipu dirinya sendiri itu. Nggak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Jadi kita harus benar menurut hati nurani kita sendiri, artinya we need to have a clear conscience. Nomor satu, itu Anda sendiri sebetulnya sudah diberi yang namanya hati nurani. Jangan langgar hati nuranimu, karena kalau hati nurani itu dilanggar, makin lama makin kecil suaranya. Makin sulit kita mendengarnya. Kalau kita tuh have a clear conscience, ya apa sih bahasa Indonesia itu? Hati nurani kita ini beres gitu. Jadi kita nggak merasa ada salahnya dan sebagainya begitu ya. Kita akan mempunyai suatu keberanian untuk melayani Tuhan yang nggak umum, saudara. Amsal 28 ini mengatakan ini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, saudara kalau mempunyai hati yang sudah ngecek dan ya aku ini benar di hadapan Tuhan, itu saudara kan punya suatu semangat dan keberanian seperti singa muda, saudara. Berani, saudara. Nggak takut mau ngapain juga. Ada orang bilang gini, dosa itu yang membuat semua orang jadi pengecut. Kenapa orang jadi ada takut dalam hidupnya? Karena dosa yang tersembunyi, sehingga kita punya nurani ini nggak clear, nggak beres. Roma 14 ayat 22, berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Ya. Keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Have a clear conscience. When you come before the Lord, ketika Anda berhadapan dengan Tuhan itu, saudara bisa berhadapan dengan Tuhan dengan plong gitu, karena nggak ada sesuatu yang saudara sembunyikan. Bahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Artinya apa? Tidak ada kontradiksi dalam hati nurani kita. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi artinya gini, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Maksudnya imannya apa? Iman soal apa? Iman bahwa ini benar, gitu loh, saudara. Saya melakukan ini karena saya yakin, saya tahu ini memang ini yang benar. Jadi, kalau saudara membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan, ini mulainya di sini. Dari hati nuranimu sendiri. Kedua, nanti Anda harus juga benar di mata orang lain. Ibrani 12 ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang, jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Artinya kamu tuh jangan jadi batu sandungan. Orang-orang di dunia itu kan orang pincang semua. Susah mereka menemukan jalan kebenaran. Kalau kamu yang katanya orang Kristen, hamba Tuhan, itu jalannya nggak lurus. Kalau kamu jalannya nggak lurus, mereka itu kesandung, terpelecok, udah pincang, terpelecok lagi. Waduh, kamu tuh jadi batu sandungan. Tapi kalau jalanmu lurus, mereka menjadi sembuh. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini ayat ini kan favorit kalau orang-orang muda. Jangan seorang menganggap kamu rendah karena engkau muda. Tapi terus berhenti di situ kan. You kalau nggak mau dianggap rendah sebagai orang muda, ada harganya yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar adalah menjadi teladan. Di dalam apa? Di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Hei anak-anak muda ya, kalau kamu ngomong aja masih nggak becus, tingkah lakumu tidak konsisten, kamu mengasihi orang tua aja nggak bisa, setia sama pacar aja nggak bisa, setia kepada kekudusanmu, menghormati pacarmu untuk nggak kamu pegang-pegang juga nggak bisa memelihara kesucian dalam dirimu, ya terus nuntut-nuntut orang supaya nggak nganggap kamu rendah tuh berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ya, jadi jangan cuma menyitir ayat itu separuh gitu. Jangan anggap rendah karena aku muda. Ya, kalau kamu nggak mempunyai karakter yang excellent ya jangan ngomong lah. Gitu. Jadi kita harus benar di hati nurani kita sendiri, harus benar di mata orang lain juga. Jadi dikatakan hamba Tuhan itu tidak boleh peminum. Ya. Bukannya yang dilarang sama Alkitab itu cuma nggak boleh mabuk, pastor. Bukannya si Timotius disuruh suruh cuman jangan minum air doang, tapi suruh minum alkohol sedikit supaya dia sehat dan tidak sakit. Bukannya Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Inilah saudara ya. Kalau saudara angkat air di hadapan Tuhan Yesus dan dia rubah jadi anggur, please silahkan minum sampai habis, saudara. Tapi kalau kamu angkat air di hadapan Tuhan Yesus masih tetap air, ya sudahlah, jangan banyak ngomong. Dan kalau saudara memang dapat resep dari dokter suruh minum alkohol untuk sakit apalah, sakit panu atau sakit muka jelek atau apa nggak tahu, silahkan kalau itu memang resep dari dokter. Tapi orang itu cuma cari alasan aja tuh minum-minum tuh. Nih ya, saya bacakan dari Amsal. Amsal pasal ke Amsal 31 ayat 4. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Nah, ini ayat 6 nih. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Nah, menurut saudara kalau pada baca ini, minuman alkohol itu sesuatu yang direkomendasikan oleh Alkitab atau enggak sih? Ya kan cukup jelas kan ya? Masa sini nggak jelas, ya kan? Di Amsal 23. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-29. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran,
Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menyembuhkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Kau akan berkata, orang memukul aku tapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ya itu, saudara. Saya rasa cukup jelas bahwa firman Tuhan tidak merekomendasikan anggur atau alkohol. Nah, kalau mabuk itu ada di dalam daftar dosa-dosa di Efesus itu yang orang-orang yang tidak akan mewarisi kerajaan Allah, mabuk. Tapi kalau hamba Tuhan, bukan cuma nggak boleh mabuk, nggak boleh jadi peminum. Yang kedua, hamba Tuhan itu juga nggak boleh jadi orang yang pemarah, saudara. Ya. Nggak boleh menjadi orang yang pemarah. Yakobus 1 ayat 19 juga berkata demikian. Dia itu harus menjadi orang yang mempunyai penguasaan diri. Ya. Tadi saya udah bicara tentang hamba uang. Nggak boleh jadi hamba uang. Artinya yang membuat keputusan-keputusan itu bukan berdasarkan suara Roh Kudus, bukan berdasarkan firman, tapi berdasarkan uang. Mungkin hal yang baik saja, tapi tetap motivasi di belakangnya adalah uang. Nah itu artinya Anda hamba uang. Hamba Tuhan juga tidak boleh petobat yang baru. Artinya saudara memang ada satu kriteria lebih tinggi kalau mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus suami dari satu istri. Tadi saya udah bicara ya mengenai pernikahanmu itu harus bisa dicontoh. Kalau istrimu itu penuh keluh kesah dan penuh penderitaan kawin sama kamu, yaitu ya berarti kamu gagal di dalam rumah tanggamu, nggak layak untuk untuk menjadi hamba Tuhan memimpin sebuah gereja. Saya punya teman cukup ada beberapa yang rumah tangganya bobrok nggak karuan, tapi mereka tetap menjadi gembala dan istrinya juga harus bersandiwara sedemikian karena istrinya juga tahu ini mata pencariannya gitu. Jadi harus ditutupi meskipun nggak bahagia, banyak masalah, ditutupi supaya apa? Supaya kerjaannya dia dan gajinya dia dan income-nya dia tetap lancar gitu. Celaka sekali begitu, saudara. Sopan dan peramah. Jadi ini you nggak bisa bilang, ya memang saya dari sananya orangnya memang keras. Saya kan orang Batak atau saya ini orang apalah gitu. Saya keturunan Kuankong. Terserah lah mau ngomong apa. Ya kalau mau jadi tukang beca ya silahkan. Tapi kalau mau jadi hamba Tuhan, mau nggak mau saudara harus memenuhi kriteria sopan dan peramah. Nggak bisa punya alasannya itu personality saya. Nggak bisa. 3, dapat menahan diri. Menahan diri dalam segala hal, dalam segi seks, menahan diri dalam emosi, nggak ngamukan, menahan diri kalau ribut itu tidak terus pecah-pecahin barang, lempar-lempar barang, banting-banting pintu, menahan diri juga dalam hal makan, dalam hal hobi. Itu harus punya self control itu loh saudara, menahan diri. Saya lihat banyak sih pendeta yang mengumbar. Jadi ada hobi apa lagi ramai, wah dia bukan hanya ikut, dia yang duluan, dia yang paling hebat gitu. It's like, masa sih nggak ada perbedaan antara hidupnya seorang hamba Tuhan dengan orang lain gitu yang dia mau pimpin. 4, suka memberi tumpangan.
Itu ada di Alkitab, suka memberi tumpangan. Saudara kalau menjadi hamba Tuhan, mau nggak mau ya, Anda harus buka rumah saudara. Supaya jemaat bisa merasa mempunyai tempat di mana dia bisa datang. Kalau di Indonesia mungkin lebih lebih merupakan budaya. Kalau di Amerika ini kan budayanya nggak begitu. Privacy nggak ada tuh. Orang mampir ke rumah itu kan tidak dianggap tidak sopan kalau di sini. Harus diundang, harus bikin appointment dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang namanya hamba Tuhan, ini syarat. Harus suka memberi tumpangan. Jadi, mempunyai hati yang generous atau murah hati, tapi juga satu hal lagi nggak menutupi kehidupannya, tapi dia hidup dengan terbuka. Silahkan datang ke rumahku dan kau bisa lihat keadaan rumahku, bagaimana istriku, bagaimana anakku. Itu artinya dia hidup secara transparan. Nah, bisa mengajar. Ini dari semua ini yang skill untuk melakukan pekerjaan sebagai hamba Tuhan cuma satu ini, bisa mengajar gitu. Yang lain itu urusan rumah, urusan dalam, urusan pribadi. Ya harus bisa mengajar gitu ya. Kalau jadi hamba Tuhan terus nggak bisa ngomong, nggak bisa kalau menjelaskan sesuatu orang jadi tambah bingung ya mungkin ya bukan bagiannya. Itu kan sama dengan orang yang merasa terpanggil sebagai koki tapi nggak bisa masak. Ya celaka atau jadi supir tapi nggak bisa nyetir, kan ya nggak bisa. Nah yang terakhir ini mengatur rumah tangganya dengan baik. Saya tadi sudah katakan. Keadaan rumah tanggamu itu menentukan apakah Anda itu layak menjadi hamba Tuhan atau tidak. Nah, ini syarat-syarat yang jelas daripada orang yang mau jadi hamba Tuhan. Mungkin hari ini agak kenceng ya, saya ngomongnya ini agak kenceng gitu, sampai mungkin saudara deg-degan juga kali ya. Tapi ya ini saya mau ngomong sekali, ini menurut saya, terlalu banyak, dan saya dari generasi saya mohon maaf juga kepada generasi saudara, karena banyak teman-teman seangkatan saya itu hidupnya tuh, ya begitulah, tidak menjadi contoh yang baik buat banyak orang. Karena semuanya pelan-pelan menikmati mamon, saudara. Saya belum bilang dia menyembah mamon sih. Tapi banyak hamba Tuhan itu menikmati mamon, saudara. Jauh lebih gampang kalau you belum punya duit sih memang. Anda masih muda, masih sekolah Alkitab, ya mungkin belum punya masalah itu. Punya banyak duit soalnya. Tapi kalau saudara melakukan semuanya dengan baik dan diberkati Tuhan, terus terang ya lama-lama duit akan ada. Dan itu bisa berkat, bisa kutuk saudara. Tergantung saudara. Mudah-mudahan pada saat itu nanti Tuhan mengingatkan saudara kepada pelajaran kita pada hari ini. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan saudara mencatat dan merenungkan, karena supaya ini bisa menjadi bekal bagi kehidupan dan pelayanan saudara semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dhani. Untuk menutup, gimana kalau Pak Jonathan mau berdoa dari Jakarta? Pak Jonathan ada di Jakarta sekarang saat ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran-Mu, supaya kami menjaga kepribadian kami Tuhan, karakter kami, sifat tabiat kami Tuhan. Jangan sampai kami memalukan menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena kami sudah melihat banyak contoh, baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang sudah menjadi hamba uang, mereka yang sudah menjadi hamba kedagingan, hamba seks dan sebagainya Tuhan. Jangan sampai ada satupun siswa, ke-9 siswa sekarang yang ada di Besom tergoda oleh hal-hal seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu.
Dan kami perlu pengajaran yang keras seperti ini, supaya kami bisa tetap teguh berdiri di hadapan-Mu, lurus, tidak ada bengkoknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan perkenan-Mu menyertai kami terus-menerus, urapan-Mu menyertai kami. Kami tahu, tanpa urapan-Mu, tanpa perkenan-Mu, kami tidak ada apa-apanya. Dan kami akan jatuh Tuhan. Kami tidak akan ada harganya di mata-Mu lagi Tuhan. Kalau kami tidak menerima perkenan dan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dhani. Sampai Terima minggu kasih depan Pak Dhani. datang. God bless you. Terima kasih, Selamat Pak. berkati semuanya. Sampai ketemu ya. Ya, Bye. pengajaran yang Sampai minggu benar. depan ya. Sampai Ya. minggu depan. God bless you. Bye-bye.